GB Raja Wali yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan saya Ros dan partner saya Jessica Jen. Kami senang sekali bisa menyampaikan recent update pada minggu ini. Yuk kita simak. Untuk doa pagi setiap hari diadakan di kantor sekretariat Ruko Villa Kecapi nomor 15. Ibadah WBI Raja Wali diadakan setiap hari Rabu jam 9.30 di kantor sekretariat. Nah, untuk ibadah minggu akan diadakan pukul 8 pagi bertempat di channel YouTube GBI Raja Wali Cirebon. Selanjutnya, ibadah dewasa muda pukul 5 sore diadakan setiap hari Minggu, setiap pukul 5 sore. Ibadah remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 di kantor sekretariat. Kopsel Bunda akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam bertempat di rumah Bapak Amos atau Ibu Shirley. Nah, untuk Komsel Kecapi akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di kantor sekretariat GBI Raja Wali. Untuk Komsel Kota akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19 atau jam 7 malam melalui Zoom Meeting atau WA Call yang akan diinformasikan oleh admin Komsel. Bagi persembahan gereja, Bapak Ibu bisa menyaksikannya di layar monitor dan bisa mentransfernya. Atau bisa datang ke kantor sekretariat dan memasukkannya ke dalam kotak yang telah tersedia di kantor sekretariat. Untuk persembahan sekolah minggu, Bapak Ibu bisa menyaksikannya juga di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya, untuk ibadah sekolah minggu akan diadakan melalui WA Call pukul 10 pagi setiap hari minggunya. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi buat semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBI Raja Wali. Kita pagi hari ini boleh bersyukur karena Tuhan tetap ada buat kita. Dan pagi hari ini kita tetap boleh beribadah untuk kita bersyukur atas anugerahnya. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau tetap menyertai kami Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan. Itu semua karena berkat rahmat-Mu ya Bapa. Bapa, pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu boleh kami tinggikan Tuhan, karena Engkau tetap ada buat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Dan kami pun Tuhan, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga pulang tidak dengan sia-sia Tuhan, tapi kami belum membawa berkat dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau masuk dalam gerbangnya, kita mau bersyukur, karena Tuhan selalu baik buat hidup kita. Dia tak pernah tinggalkan kita, dari dulu, sekarang, dan selamanya, Tuhan tetap baik buat kita. Kita angkat pujian, sebab Tuhan baik. Bersukari hadirannya, nyanyi
Tuhan kita itu baik. Amin saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu baik buat kita. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita berikan pujian bagi Dia. Kita menyembah Dia, sebab Dia sudah baik di dalam hidup kita. Arahkan hati kita, pandang Dia. Minta pada pagi hari ini, hadirat Tuhan boleh kita rasakan atas setiap pribadi lepas pribadi. Kita bersama-sama katakan kepada Tuhan, saat indah berhadapan denganmu, Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan sama-sama bahwa Yes, bawa daku. Biarlah pagi hari ini kita boleh sungguh-sungguh datang rindu untuk bersekutu dengan Dia. Yes, Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan dengan kerinduan kita, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Adalah pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Semua katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Saat indah, yes, Tuhan. Kami rindu menghampiri tahta-Mu. Kami rindu memandang Engkau saat ini, Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan untuk terus erat dalam Yesus, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Semua katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Kekudusan-Mu, Bapa,
lagi katakan hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan ketulusanmu Bapa menuruniku. Yesus Tuhan, amin. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu. Haleluya. Amin. Kita menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan. Kalau kita selalu ada bersama dengan Tuhan, amin. Mungkin kadang-kadang kita, aduh aku udah tak mampu, aku nggak kuat. Tetapi ada satu pribadi yang mampu melakukannya. Siapa itu? Yesus. Kita andalkan Dia. Kita andalkan Tuhan yang selalu berkekuatan buat kita. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan boleh berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Kita angkat satu pujian. Aku percaya ada mujizat. Mujizat Tuhan masih tetap berlaku dan terjadi sampai saat ini. Amin. Yesus Tuhan. Jadi andalku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku
Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang di surga, yang juga pada saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Nah, kami sungguh bersyukur karena kehadiran-Mu tidak akan pernah menjadi sia-sia bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kehadiran-Mu akan membawa mujizat, kehadiran-Mu akan membawa pertolongan, kehadiran-Mu akan membawa penguatan, nasihat. Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu, lawatan-Mu di tengah-tengah kami saat ini, di tengah-tengah keluarga demi keluarga yang saat ini bersama-sama sehati dan sepakat datang kepadamu. Bapa, Engkau melawat setiap kehidupan anak-anak-Mu. Persoalan apapun bagimu tidak ada perkara yang sukar. Engkau sanggup untuk melawat setiap anak-anak-Mu. Sebesar apapun, sesulit apapun masa yang dihadapi hari-hari ini, biarlah tangan-Mu Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa itu, melawat dan menjamahnya, sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang-pemenang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk waktu yang indah pada saat ini. Terima kasih untuk persekutuan bersama-Mu saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta supaya Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Tuhan berbicara melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap menaruh pengharapan, pengandalan kami hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Sebab hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Engkau berkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang sungguh-sungguh rindu firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya bahwa setiap saudara dimanapun sudah berada, baik yang saat ini bersama kami di sekretariat gereja ini, maupun saudara-saudara yang ada di rumah saudara masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan percayalah bahwa kehadiran Tuhan di tengah kehidupan saudara, sekali lagi kalau engkau percaya, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk belajar firman Tuhan, yaitu yang saya berikan tema atau judul, tetaplah andalkan Tuhan Yesus. Tetaplah andalkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita merupakan suatu perjalanan yang panjang, yang seringkali bisa diumpamakan atau digambarkan sebuah pertandingan. Nah, kalau saudara melihat ya di televisi, saudara ketika ada perlombaan pertandingan, maka semua atlet itu memulai start dengan apa saudara? Dengan baik. Ya, mereka mulai start dengan segenap kekuatan dan segenap daya. Dia memulai dengan start yang wah saudara, bagus sekali. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, tapi bagaimana apakah semua atlet ini bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik? Apakah setiap atlet ini bisa ya mengakhiri pertandingan dengan finish dengan baik? Atau bahasa kerennya sekarang ini finishing apa? Finishing apa? Well. Mengakhiri pertandingan dengan baik, mengakhiri kehidupan dengan baik. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar salah satu raja di Alkitab yang dia memulai sesuatu dengan luar biasa. Tapi saudara sayangnya, dia tidak mengakhiri dengan baik. Artinya gagal total. Dan saya berdoa supaya melalui firman Tuhan ini, saudara, jemaat yang ada di GBI Raja Wali memulai sesuatu dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Saya berdoa seperti Rasul Paulus katakan, aku mengakhiri pertandingan dengan apa? Baik. Oleh karena itu, saudara, mari kita akan baca dalam kitab 2 Tawarikh pasal 16, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 16, ayat 1 sampai 14. Saudara, kita akan baca nanti pada waktu penguraian-penguraiannya, ya, untuk mengingat waktu yang singkat ini. Nah, saudara, kalau saudara membaca mulai pasal 14 dan 15, itu adalah start awal, ya, di mana Raja Asa ini memulai pemerintahannya.
Kalau sudah membaca pasal 14 dan 15, wah saudara, luar biasa Raja Asa ini. Dia hidup takut akan Tuhan. Ya, dia hatinya berpaut dan melekat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di sana ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Buktinya apa? Dia menghancurkan patung-patung berhala. Dia menyingkirkan pelacuran bakti dari kerajaannya. Bahkan kalau sudah baca pasal 15 dikatakan di sana, Raja Asa ini memerintahkan segenap rakyatnya. Untuk apa saudara? Untuk dengan segenap hati mencari Tuhan. Bahkan kalau ada yang tidak mencari Tuhan, dikatakan di sana hukumannya apa saudara? Hukuman mati. Wah luar biasa. Raja Asa mau sesuatu dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Betul-betul Tuhan itu menjadi andalan hidupnya. Sehingga apa saudara? Tuhan berkenan akan sikap dan keputusan yang dibuat oleh Raja Asa ini. Tuhan memberkati dan melindungi Asa dan Yehuda. Bahkan kalau sudah baca pasal 15, ayat yang terakhir dikatakan di sana, tidak ada lagi perang, ya. Tidak ada lagi perang. Dikatakan sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Jadi ada satu keamanan yang luar biasa. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan pemeliharaan luar biasa. Bukannya keamanan, tapi dari segi ekonomi, dari segi pembangunan, dari segi saudara tentaranya, semuanya diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan saudara, ya, ketika Raja Asa ini harus menghadapi Raja Ethiopia atau tentara Ethiopia yang jumlah tentaranya itu lebih besar. Ya kalau sudah baca pasal 14 atau 5 di sana dikatakan bahwa Asa ini hanya memiliki tentara 300.000 ditambah dengan tentara Binyamin. Ya, itu sekitar 280.000, jadi 580. Sedangkan Raja Ethiopia ini memiliki tentara 1 juta dan 300 kereta kuda. Jadi tidak seimbang. Tetapi karena ada penyertaan Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan, saudara, dari segi kekuatan tidak sebanding, tapi ketika ada bersama dengan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Tentara Ethiopia itu dikalahkan. Artinya apa saudara? Persoalan sebesar apapun, ketika Raja Asa ini berpaut kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, kesuksesan demi kesuksesan diraih oleh Raja Asa. Pujian demi pujian dia terima. Nama baik telah disandangnya. Bahkan dia telah menjadi public figure di tengah kerajaannya. Tapi saudara, di tengah-tengah keberhasilannya itu, di tengah kesuksesannya itu, di tengah ketenarannya itu, ia mulai berubah setia kepada Tuhan. Padahal perjalanan hidupnya belum berakhir, saudara. Masih ada masa-masa yang dia harus lalui. Ada waktu-waktu yang mereka harus jalani. Tapi ketika dia berada dalam puncak, dalam keberhasilan, dalam kesuksesannya, dia mulai berubah setia. Saudara, dia tidak lagi menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak menyandarkan lagi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Ya, kalau sudah baca dalam kisah tadi 2 Tawari pasal 16, saudara, Asa memiliki masalah yang baru. Yaitu dikatakan ayat 1. Dalam 2 Tawari 16 ayat 1 dikatakan, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah apa saudara? Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Saudara, Raja Asa menghadapi masalah baru,
yaitu adanya Raja Baesa yang akan dibantu tadi, yaitu dengan Raja Ben-Hadad dari Raja Aram, menyerang kerajaan Yehuda atau Raja Asa. Dan di situ sudah kita melihat iman, kepercayaan daripada Raja Asa ini mulai turun, mulai berubah. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sesuai dengan kehendak dan kemauannya Tuhan. Tapi dia melakukan menurut apa yang dipandang dia baik sendiri. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat, saudara, Raja Asa ini gagal. Bahkan nanti kita sudah bisa baca pasal 16. Akhirnya dia berakhir dengan kematian yang tidak menyenangkan. Dia mati karena sakit kakinya. Sakit kaki bisa bawa apa, saudara? Mati sampai mati, saudara. Sakitnya itu sampai mati, saudara. Kenapa, saudara? Tidak lagi dia mengandalkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi berseru kepada Tuhan. Tapi, saudara, dia memakai cara-cara yang dia lakukan sendiri. Saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita akan belajar dari kegagalan Raja Asa ini. Supaya kita tidak menjadi gagal dalam menjalani kehidupan kita. Kita nggak tahu kapan kita berakhir. Tapi semasa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, jangan gagal di tengah jalan. Dan jangan sampai kita mengakhiri perjalanan hidup kita ini dengan gagal seperti Raja Asa ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pagi hari ini melalui peristiwa ini. Yang pertama, saudara, kenapa Raja Asa ini gagal? Karena dia mengandalkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, jangan mengandalkan harta kekayaan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ini. Sebagaimana dikatakan ayat yang kedua. Setelah dia menghadapi ada masalah, ada raja yang menyerang, maka dilakukan Raja Asa ayat yang kedua. Lalu Asa, apa, saudara? Mengeluarkan emas dan perak dari apa? Perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja. Dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan pesan ayat yang ketiga. Jadi, saudara, kenapa Raja Asa ini akhirnya gagal dalam menjalani kehidupannya dan pemerintahannya dalam kehidupannya ini? Karena dia mengandalkan harta kekayaannya, saudara. Saudara, dia mengeluarkan emas, perak, baik dari rumah Tuhan, perbendaharaan rumah Tuhan maupun dari perbendaharaan rumah raja itu sendiri. Untuk apa? Untuk dikirim kepada Raja Ben-Hadad, Raja Aram yang ada di Damsyik. Nah, tujuannya apa, saudara? Dia mengirim harta kekayaan itu kepada Raja Ben-Hadad, yaitu untuk menyuap, saudara. Untuk menyuap Raja Ben-Hadad yang pada waktu itu, saudara, ya bersama dengan Baesa untuk menyerang siapa? Yehuda. Jadi dengan kekayaan itu dia ingin menyuap atau menyogok Raja Ben-Hadad supaya tidak bergabung dengan Baesa untuk menyerang kerajaannya. Saudara, tidak ada salahnya dengan harta kekayaan. Karena itu memang selama kita di dunia ini dibutuhkan, saudara ya. Siapa sih kita yang nggak butuh harta, nggak butuh uang? Semuanya butuh. Tapi itu akan menjadi salah, akan menjadi keliru, menjadi tidak benar ketika harta itu menjadi andalan hidup kita. Harta itu menjadi sandaran hidup kita. Itu yang salah, saudara. Tapi kalau saudara pengen punya harta, nggak salah. Tapi kalau sampai harta itu dijadikan sebagai sumber pengharapan, sumber andalan hidup kita, bahkan sumber keselamatan kita, sumber penyelesaian persoalan-persoalan hidup kita, itu yang salah, saudara. Itu yang tidak benar. Nah, saudara, kalau saudara lihat dalam kitab Amsal 11 ayat 28a dikatakan di sana, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Dan juga dalam 1 Timotius 6 ayat 17b, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Raja Asa ini, saudara, dia mengandalkan harta kekayaan yang banyak itu.
untuk menyelamatkan hidupnya, untuk menyelesaikan persoalannya. Padahal sebelumnya itu, saudara, Raja Asa ini dalam menghadapi apapun, situasi yang sangat sulit sekalipun, dia mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekayaannya, bukan mengandalkan saudara pasukannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Tapi setelah itu, dia berubah setia. Dia mengandalkan kekayaan yang dia miliki untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi, saudara, dalam pemerintahannya, itu melawan musuhnya, saudara. Saudara, jangan andalkan kekayaan saudara menjadi kekuatan hidup saudara. Kekayaan itu dikatakan apa tadi, saudara? Sesuatu yang tidak tentu, yang sekali-kali mudah berubah. Hari-hari ini televisi ditayangkan apa, saudara? Kasus apa? Tabungan yang hilang 22 miliar, saudara. Ya. Tabungannya kosong, mau diambil itu nggak ada, saudara. Hilang. Sehingga kalau ini nggak selesai, mungkin yang punya tabungan itu pasti apa, saudara? Stres, saudara. Hari-hari ini apalagi, saudara, ya dengan situasi sekarang ini banyak perusahaan, saudara, banyak orang stres. Karena apa? Ya, kebanyakan mereka menyandarkan hidupnya, masa depannya kepada siapa? Kepada kekayaannya, kepada usahanya, kepada kudanya. Saudara, tetapi saudara, Tuhan mau supaya yang menjadi andalan hidup kita itu hanya kepada Dia. Jadi Raja Asa gagal karena apa? Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah hidupnya, tapi lebih mengandalkan, saudara, kekayaannya, hartanya, kekuatannya. Dan saudara, itu tidak akan menolong banyak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa Asa jadi gagal? Yang kedua, karena dia mengandalkan bukannya harta, tapi kepada manusia. Mengandalkan manusia. Yaitu siapa tadi? Raja siapa? Raja Ben-Hadad. Ya. Dia mengandalkan manusia yang bernama Ben-Hadad. Dia tahu, saudara, bahwa kadang-kadang itu memang uang itu ada kekuatan, ada apa, saudara? Ada kuasanya. Ya. Jadi dia nyogok Raja Ben-Hadad dengan hartanya. Siapa tahu Raja Ben-Hadad ini berubah pikirannya. Kalau pertama dia bersekutu, dia bersatu dengan Baesa, tapi setelah disuap dengan kekayaan yang banyak itu, dia berubah pikiran. Memang, saudara, kadang-kadang uang itu bisa mengubah ya segala sesuatunya. Ya, sogok menyogok, saudara, sehingga seharusnya dia menang dijadikan kalah. Kenapa? Karena ada uang. Saudara, nah Raja Asa ini juga menyuap Raja Ben-Hadad ini supaya Ben-Hadad ini membuat keputusan yang berbeda. Kalau pertama dia mau menyerang dan mau menyerbu Raja Asa ini, tapi setelah dikasih uang menggagalkannya, menunda atau tidak lagi menyerangnya, menjadi sahabat. Dan memang itu yang terjadi. Akhirnya Ben-Hadad tidak lagi menyerang kepada Asa karena disuap tadi, saudara. Saudara dikasih Tuhan dengan harta yang diberikan kepada Ben-Hadad ini, ternyata mengubah hati dan pikiran keputusan Ben-Hadad ini. Ia membeli hati Raja Ben-Hadad untuk berpihak kepada dia, agar ia selamat. Saudara, di sini seolah-olah mati hidup
bergantung kepada manusia yang bernama Ben-Hadad. Asal lupa, saudara. Asal lupa bahwa mati hidup seseorang itu hanya ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan itulah yang telah menyelamatkan dia. Sebetulnya, saudara, dari penyerangan Raja Ethiopia yang memiliki tentara yang saya katakan tadi berjumlah tidak sebanding dengan tentaranya. Tapi Tuhan mampu memberikan keselamatan, memberikan kehidupan. Kalau Tuhan tidak menolongnya, saya percaya saudara, Raja Asa pasti juga akan mati dibunuh oleh Raja Baisa yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Saudara. Tapi karena ada tangan Tuhan yang menyertainya, maka sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, tidak ada satu orang pun atau kekuatan apapun yang bisa melawan kuasanya Tuhan. Dan itu dibuktikan. Saudara. Tetapi Asa lupa akan hal itu. Sehingga dia lebih mengandalkan kepada manusia dibanding kepada Tuhan. Oleh karena itu betapa riskannya hidup yang bersandar kepada manusia. Kenapa saudara? Karena pertama kuasa manusia itu sangat apa saudara? Sangat terbatas. Kesetiaan juga sangat terbatas. Dan ketiga kalau andai kata saudara, andai kata dia mempunyai kuasa yang tak terbatas. Memiliki kesetiaan yang tak terbatas. Tapi saudara, umur manusia apa saudara? Tetap apa? Terbatas. Saudara. Mungkin dia punya kuasa yang gak terbatas. Kesetiaan yang gak terbatas. Tapi umurnya terbatas saudara. Berapa hari yang lalu kita dikagetkan dengan salah satu rekan kita. Yang masih relatif muda. Mendadak apa saudara? Beritanya itu meninggal. Terbatas saudara umur manusia itu. Jadi kalau kita mengandalkan manusia, maka saudara itu tidak akan bisa menolong kita dengan langgeng. Oleh karena itu saudara jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan saja. Ya. Andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia karena manusia itu sangat terbatas, saudara. Saudara, kalau dia bisa menyogok, mungkin saja, saudara. Ada musuh yang lebih besar sogokannya, kira-kira Ben-Hadad berbalik kepada yang nyogok lebih besar enggak, saudara? Pasti, saudara. Ya, pasti. Kalau Baisa bisa menyogok lebih besar daripada Asa, pasti dia tidak akan memutuskan untuk berpihak kepada Asa. Saudara, dikasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan kita manusia atau kekayaannya. Karena firman Tuhan katakan apa dan Yeremia 17 ayat 5 apa saudara? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu ayat yang ke-7 dalam Yeremia 17. Jadi buat keputusan hari ini, sebesar apapun, andalkan Tuhan sebagaimana pujian tadi. Saat kita nggak berdaya, saat berdaya pun apa saudara? Jangan kau andal kekuatanmu. Jadi kalau pujian tadi boleh ditambah satu bait lagi. Bukannya pada saat kita nggak berdaya, kita baru mengandalkan Tuhan. Tapi pada saat kita kuat pun kita harus tetap apa saudara? Mengandalkan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu segala-galanya. Baik dalam keadaan kurang, lebih, semuanya Tuhan itu andalan kita. Dan saudara, andalkan Tuhan. Nah saudara, setelah strategi yang dipikirkan oleh Raja Asa berjalan dengan baik. Saudara, dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tenanglah hati Raja Asa itu. Ben-Hadad tidak lagi menyerang dia. Karena setelah dia sogok tadi, saudara. Tetapi ia tidak duga apa yang dikatakan ayat yang ke-7a. Pada waktu itu datanglah siapa saudara? Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja dari tanganmu. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa
Raja Asa ini, ya setelah dia melakukan strateginya, yang dipandang dia baik, dipandang dia sukses, ini jalan keluar yang terbaik, ternyata saudara, itu semuanya akhirnya menghasilkan sesuatu yang buruk. Menghasilkan sesuatu yang akhirnya bukan membangun, tapi menghancurkan hidupnya. Karena apa dikatakan tadi? Dia berubah setia. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan manusia. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Hanani ini, itu merupakan teguran Tuhan. Ya, teguran Tuhan bagi Raja Asa ini. Seharusnya teguran ini membuat Raja Asa ini harusnya apa saudara? Harus sadar dan bertobat seperti Daud pada waktu ditegur oleh Nabi Tuhan yang bernama Nathan atas dosa-dosanya. Maka Daud, saudara, mengaku dosanya. Dia sadar dan dia bertobat. Tetapi tidak seperti Raja Daud ini sudah dilakukan oleh Raja Asa ini. Dia bukan sadar dan bertobat, tapi justru apa dikatakan ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkan ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudara, di sini kita bisa melihat Raja Asa ini bukan hanya dia merasa tidak bersalah, ia malah marah dan memasukkan Hanani ke dalam penjara. Seolah-olah Hanani ini memfitnah dia. Artinya apa di sini? Raja Asa menganggap sepi teguran Tuhan. Menganggap sepi teguran Tuhan. Nah, ketika dia menganggap sepi teguran Tuhan, bukannya teguran tapi akhirnya apa? Ada peringatan Tuhan. Ada peningkatan. Teguran berubah menjadi apa saudara? Peringatan. Peringatannya melalui apa saudara? Coba ayat 12 dikatakan apa? Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita apa saudara? Sakit pada apa? Kakinya. Enggak tahu sakit apa saudara kakinya. Bisul atau apa saudara? Tapi kalau sakit di kaki itu kok serius enggak saudara? Ya kayaknya masalah yang apa saudara? Masalah yang sakit yang enggak serius saudara. Tapi dikatakan di sana, firman Tuhan katakan apa? Apa saudara? Yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Pertolongan tabib-tabib, dukun-dukun, orang-orang pintar. Bukan kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, jadi teguran itu meningkat menjadi peringatan. Tuhan mengizinkan Asa menderita sakit pada kakinya. Dan sakitnya bukan tambah baik, tapi tambah buruk. Ya. Semakin parah sakitnya. Dan hal ini seharusnya, saudara, seharusnya cukup membuat Raja Asa ini berpikir, kenapa sih ini harus terjadi? Tapi sekali lagi, saudara, dia tidak berubah. Memang saudara, tidak semua penyakit itu merupakan peringatan dari Tuhan. Tapi seringkali Tuhan bisa memakai penyakit sebagai peringatan atau hukuman atas dosa-dosa kita. Kegagalan-kegagalan yang kita alami itu mungkin merupakan satu peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Atas segala kesalahan, kebodohan kita. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mempercayakan kepada Tuhan. Jadi kalau ada pendeta atau siapapun, teman kita, sahabat kita, yang menasihati saudara, yang menegur saudara dengan firman Tuhan, jangan anggap enteng saudara. Itu peringatan pertama saudara. Tapi saudara kalau anggap enteng, saudara tidak engkau pikirkan, tidak saudara renungkan, dan engkau saudara abaikan, mungkin Tuhan akan peringatkan ke saudara. Dengan cara apa? Ya tadi seperti Asa ini. Sakit, gagal, dan sebagainya. Dan itu harusnya membuat kita sadar dan bertobat, saudara. Tapi
Asa ini justru tidak mau bertobat. Dia tetap mengandalkan kepada manusia, itu kepada tabib-tabib, kepada para orang pintar, dan sebagainya, bukan kepada Tuhan. Sehingga ayat-ayat berikutnya, akhirnya dia mati. Mati masih dalam keadaan apa, saudara? Sakit, karena di sini nggak dijelaskan disembuhkan baru mati, enggak. Dia sakit sampai mati, hidupnya menderita, gara-gara dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Berubah setia, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini, yang semakin hari bukan semakin mudah, semakin sulit, semakin sukar. Sebesar apapun, sesulit apapun, saudara, selama kita membulatkan hati kita mencari Tuhan, maka Tuhan sanggup menolong kita. Saudara, kalau saudara membaca ayat yang ke pasal 15, ayat yang ke-15 dikatakan di sana, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Sedangkan pada waktu itu sedang dia menghadapi musuh yang besar, situasi yang sulit, tapi ketika dia mengambil satu kesepakatan bersama-sama dengan seluruh masyarakat Yehuda untuk mencari Tuhan, Tuhan berkenan. Dan saudara, tahun ini juga tahun perkenan kepada saudara, sekalipun di tengah-tengah situasi yang mungkin tanpa harapan. Tapi ketika saudara berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, masih ada harapan. Oleh karena itu saudara, jangan kecil hati, jangan tawar hati, jangan putus asa dan menyerah. Terus saudara mengandalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Saya percaya waktunya Tuhan, waktu yang terbaik buat kita. Amin. Oleh karena itu saudara, jangan andalkan manusia, jangan andalkan harta kekayaan saudara, jabatan, kedudukan saudara, tapi andalkan hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Kita akan naikkan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan kita setia. Dia dapat kita andalkan. Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Amin, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. katakan satu-satunya yang kau andalkan dalam hidup ini. Satunya yang ku andalkan,
saudara kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami. Bagaimana kami boleh mengakhiri dan menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Dalam menghadapi perjuangan hidup ini dengan benar Tuhan. Sehingga kami tidak gagal di tengah jalan, bahkan berakhir dengan kegagalan. Melalui firman-Mu pagi hari ini mengingat kepada kami supaya kami hanya mengandalkan Engkau saja. Bukan kepada harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, bahkan manusia yang sehebat apapun di dunia ini. Karena semuanya itu akan menjadi sia-sia dan percuma. Tidak dapat kami andalkan untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau saja yang sanggup melakukannya. Oleh karena itu ampuni kami kalau selama ini kami gagal dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kami sering gagal Tuhan. Bahkan seringkali kami tidak menyadari akan segala kesalahan kami. Dan kami mempertahankan kebenaran untuk pikiran kami sendiri. Sehingga teguran demi teguran, nasihat demi nasihat, bahkan peringatan demi peringatan tidak kami sadari Tuhan. Dan kami pertahankan kesalahan kami. Dan kami tidak pernah dipulihkan. Dan kami tidak keluar sebagai pemenang. Dan kami terus mengalami kekalahan. Dan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, tolonglah kepada kami seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Raja Wali. Bahkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Supaya kami mengandalkan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau yang bisa kami harapkan. Hanya Engkau yang membuat kami dipulihkan. Hanya Engkau sanggup kami diberkati Tuhan. Dipelihara, dijaga Tuhan. Oleh apapun musuh-musuh yang direncanakan untuk menghancurkan kami. Engkau sanggup memagari kami. Oleh karena itu Tuhan, meteraikan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu. Dan berikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Engkau pakai untuk menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan, pakailah mereka lebih lanjut untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat yang Engkau percayakan kami layani. Di GBI Raja Wali, di tempat-tempat di mana Engkau utus kami Tuhan. Tolonglah Tuhan, karuniakanlah Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan urapan yang baru kepada hamba-hamba-Mu ini. Berkati rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan studi mereka. Engkau berkati semuanya. Demikian juga berdoa dan menyerahkan saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kuasa daripada Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka akan terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga apapun mereka kerjakan berhasil. Karena ada tangan Tuhan menyertai mereka semuanya. Berkati rencana-rencana yang dibuat untuk masa-masa yang akan datang. Bila hikmat daripada Tuhan menyertai daripadanya. Sehingga Tuhan apapun direncanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu pasti berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan tangan-tangan yang akan mempersembahkan persembahan. Baik kotak persembahan maupun pada saat mereka akan mentransfer melalui rekening yang ada di gereja ini. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Apa yang mereka tabur mereka akan tuai dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita akan pulang dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Dengan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sekarang. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, yaitu dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.